Salam. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat lagi kita akan memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan jiwa kita. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Demikian firman Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu
dan memohon kepadamu, berikanlah kasih-Mu kepada kami, dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, agar kami meninggalkan segala dosa dan kejahatan kami, dan kami mendengarkan firman-Mu yang kudus itu. Biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami, agar kami melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami memohon semuanya ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 258 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu hari ini yang tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-16 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Seperti biasa mari kita baca secara bergantian. Di ayat yang ke-13 kita membacanya secara bersama-sama. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu
menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempatnya minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang yang lain. Sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikutlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan kamu sendiri kepadamu? Ayat 13 kita baca bersama. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 46 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ya
Marilah kita mengakui segala dosa perbuatan kita kepada Tuhan kita, dan mari kita datang ke hadapan-Nya untuk memohon pengampunan dosa kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang di sorga, yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu kami datang kepadamu meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 239 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus waktu sadar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam minggu ini, yaitu hukum yang ketujuh beserta maksudnya. Hukum yang ketujuh.
Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa berhati suci serta bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus saling menghormati, saling mencintai dan setia. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada ibadah minggu ini tertulis di dalam Mazmur 113 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang-orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menegakkan orang yang hina. Ini adalah petikan khotbah yang harus kita bawa menjadi hadiah dalam kehidupan kita, bahwa di hadapan Tuhan manusia sama harganya, dan Tuhan menginginkan kemuliaan dari manusia itu sendiri yang diciptakannya adalah tujuan pengangkatan Allah sendiri bagi kita. Itu sebabnya Dia berkorban untuk menyelamatkan kita dari dosa dan maut melalui anaknya Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan bangkit untuk kita. Begitu berharganya semua orang di hadapan Tuhan. Dan melalui itu pembelajaran firman Tuhan hari ini kepada kita adalah supaya semua orang Kristen yang mengenal Tuhan, yang telah menerima keselamatan dari Tuhan itu sendiri, mengenal dirinya sebagai hamba Tuhan. Maka pemazmur di dalam nyanyian pujiannya yang dituliskan dalam Mazmur 113 ini mengingatkan semua orang untuk mengenal identitasnya di hadapan Tuhan. Kepribadiannya masing-masing yang diangkat oleh Tuhan mempunyai keberadaan yang termulia, yaitu hamba-hamba Tuhan. Untuk itu tugas dan tanggung jawab yang pertama sekali sebagai hamba Tuhan dalam identitas yang mulia itu di hadapan Tuhan harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari hari ke hari, tanpa batas waktu dan tempat. Hai hamba-hamba Tuhan yang telah menerima keselamatan yang sempurna, pujilah Tuhan.
dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, dari waktu ke waktu, dalam keberadaan yang bagaimanapun, pujilah Tuhan dan muliakanlah namanya. Itulah tugas dan tanggung jawab orang-orang Kristen yang telah menerima keselamatan dari Tuhan. Barang siapa mengenal dirinya di hadapan Tuhan sebagai hamba Tuhan, maka identitas kehidupannya adalah sepenuhnya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Syukur kepada Tuhan, kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini. Memasyurkan nama Tuhan. Dan oleh sebab itu dalam seluruh aspek kehidupan kita harus menjadi tanda bahwa kita orang-orang yang memuji dan memuliakan Tuhan. Inilah identitas yang pertama yang diinginkan oleh pemazmur bagi kita hari ini. Maukah memuji Tuhan dalam seluruh aspek hidupmu? Maukah engkau untuk menunjukkan identitasmu sebagai hamba Tuhan yang diselamatkan? Nyatakanlah itu di dalam sukacita dan syukur untuk memuliakan nama Tuhan. Biasanya manusia sangat sulit memuliakan dan bersyukur kepada Tuhan karena dia terlalu mengalami penderitaan, tantangan, dan pergumulan. Karena dia memahami hidupnya tidak berhasil dan selalu terjerembab dalam dunia ini, maka dia akan sulit memuji dan memuliakan Tuhan. Siapakah hamba Tuhan yang memuji dan memuliakan Tuhan? Adalah orang-orang yang mengenal begitu besar berkat Tuhan di dalam hidupnya. Adakah berkat Tuhan di dalam hidupmu senantiasa dan engkau harus syukuri itu karena begitu besar berkatnya bagimu? Maka jangan pernah berhenti memuji dan memuliakan Tuhan. Nikmati kehidupan bersama Tuhan, begitu besar berkat dan anugerahnya bagimu dari hari ke hari. Kenallah itu di dalam perjalanan hidupmu, maka senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Paulus mengingatkan orang-orang Filipi, dalam Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Adakah saudara-saudara datang kemari beribadah dengan sukacita? Atau karena terbeban? Ada orang mengajarkan, pergilah kepada Tuhan, minta pertolongan supaya engkau dilepaskan dari keterbebananmu. Bisa saja firman Tuhan juga berkata kepada kita, datanglah kepadaku hai orang yang letih lesu dan berbeban berat. Matius 11 ayat 28. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Maka hanya orang-orang yang berbeban berat yang datang kepada Yesus. Dan Yesus akan memberi kelegaan. Dia janjinya kepada kita. Itu janjinya kepada kita yang setia datang kepadanya. Namun setelah dapat sesuatu sukacita itu, datanglah iblis gentayangan di dunia ini mengatakan, lupakanlah Tuhanmu. Karena engkau telah puas diberi kehidupan, pakailah dan pergunakan di dalam dunia ini. Itu selalu perjalanan hidup kita. Hadapi itu dalam tantangan yang benar menuju jalan Tuhan yang sesungguhnya. Jika kita tidak memuji nama Tuhan, bukan berarti kemuliaan Tuhan turun. Ingat itu. Jika manusia tidak mau lagi memuji Tuhan, ingat, batu-batu dan segala alam ciptaan Tuhan akan memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi setiap orang yang mengenal dirinya hamba Tuhan,
dan yang telah menerima keselamatan harus memuji nama Tuhan. Maka yang hadir sore hari ini, jangan ada yang tidak memuji nama Tuhan. Karena apa? Berkat Tuhan begitu besar dalam kehidupanmu. Kenapa tidak mau orang setia memuji Tuhan dalam perjalanan hidupnya? Ada kelemahan orang Kristen zaman sekarang. Terlalu mudah melihat atau terlalu seolah-olah tahu bahwa berkat Tuhan itu hanya bagi orang lain. Baginya sendiri seolah-olah tidak ada. Makanya ada ungkapan, enak kali dia ya. Senang banget dia. Sukacitanya hebat ya. Pernah begitu kita menilai orang lain? Dan itu biasanya. Maka selalu terbuka mata orang menilai begitu besar berkat bagi orang lain. Dan tertutup matanya bagi berkat yang ada baginya, yang diberikan oleh Tuhan. Nah, disinilah orang yang sangat sulit memuji Tuhan. Sekarang kita diingatkan, pujilah Tuhan senantiasa dalam hidupmu, karena Dia menyertaimu. Hal yang kedua, kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan itu satu-satunya dan tidak ada yang lain. Begitu besar kemuliaan Tuhan, begitu dahsyat. Dia mengatasi segala bangsa. Dia mengatasi langit dan bumi karena ini adalah jadiannya, ciptaannya. Tidak ada yang terlepas dari Tuhan dalam perjalanan hidup. Siapakah yang sama seperti Tuhan Allah? Tidak ada. Maka jangan ciptakan Allahmu, Tuhanmu, di dalam kehidupanmu sehari-hari. Tuhan begitu tinggi dan mulia. Dia mempunyai kekuasaan yang mutlak. Maka Dia senantiasa juga berada dalam keberadaan kita. Pemazmur memberi pengajaran keberadaan Tuhan yang sungguh mulia itu. Berdiam di tempat yang tinggi, namun Dia merendahkan diri bersama-sama dengan manusia. Oleh sebab itu jangan batasi kehadiran Tuhan, saudaraku yang kekasih. Waktu hari Minggu Tuhan hadir dalam hidupmu, maka seolah-olah kudus di hadapan Tuhan dan beribadah memuji Tuhan, datang gereja. Berapa jam? 1,5 jam. Sementara hari Senin sampai hari Sabtu seolah-olah Tuhan tidak berada dalam kehidupan kita. Maka kita bisa berbuat sesuatu apa yang kita kehendaki. Memanipulasi, berbohong, berbuat tindakan yang tidak sesuai dengan Tuhan. Sering manusia membatasi kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Maka mulai sekarang, hari ini kita diajari pemazmur bahwa Tuhan yang bermulia itu, keberadaan yang tinggi itu, merendahkan diri dan sama dengan kita. Hidup senantiasa bersama dan di dalam kehidupan manusia. Kenyataan ini dibuktikan oleh pemazmur. Dia menegakkan orang-orang yang hina. Dia mengangkat manusia yang miskin dari lumpur. Dia memberi sukacita di rumahnya seorang ibu yang mandul dengan anak-anaknya. Maka boleh dikatakan, keberadaan Tuhan yang mulia itu, yang tidak terjangkau itu, Dia datang bersama-sama dengan kita dan menolong kita. Oleh sebab itu kita diangkat sebagai orang-orang yang hina bersama-sama dengan bangsawan dan hidup di dalam keberadaan bangsawan itu di dalam bangsa itu sendiri. Itu artinya saudaraku yang kekasih, tidak ada manusia yang berbeda di dunia ini di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu jangan melecehkan orang lain. Jangan menganggap kamu hebat, orang lain terhina.
Jangan menuding orang lain di dalam kehidupan kita, dan tidak ada manusia menjadi penghakim bagi setiap orang-orang yang di sekitarnya. Biasanya kita menilai setiap orang yang sombong ya. Tahu orang-orang yang sombong. Sombong kali. Apalagi orang Batak menuding orang Batak kawannya. Si Gijang Rohaon. Ngeri itu kalimatnya itu. Kok kamu tahu dia si Gijang Roha, dia sombong? Sebaliknya kau tahu, apakah saudara tahu bahwa dia orang rendah hati? Sulit mengatakan itu ya. Belum ada pun pengetahuannya sudah disombongkan. Kan begitu penilaian kita. Dalam posisi seperti itu kita lecehkan orang lain. Seolah-olah kita itu adalah orang rendah hati dan orang yang di sana adalah sombong yang akan dihukum oleh Tuhan. Sebaliknya di sisi lain kita menilai bahwa berkat Tuhan tidak ada bagi kita, tapi berkat Tuhan ada bagi orang lain. Begitu senangnya dia. Sudah ada sahabat saudara-saudaraku yang kekasih, antara laki-laki dan perempuan, dan kompak selalu, sombong mereka ya, kemana-mana sama gitu ya. Sementara kau disingkirkan sahabatmu karena ada perselisihan sedikit. Akibat sakit hati yang demikian, kita sakit hati melihat orang yang senantiasa bersama-sama berjalan dan kompak. Apa benar itu? Belum tentu. Apa jujur itu? Belum tentu. Siapa yang tahu tentang itu? Hanya Tuhan dan dirinya. Oleh sebab itu jangan hakimi. Semua sama di hadapan Tuhan. Dia mengangkat orang-orang rendah, orang-orang yang terhina, dan bersama-sama di hadapan Tuhan, tidak ada beda. Saudara yang hadir sore ini dalam ibadah tidak berbeda dengan saya. Kita sama-sama membutuhkan keselamatan yang dari Kristus. Dan kita sama-sama dipenuhi firman Tuhan, dituntut untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sama-sama orang yang diberkati oleh Tuhan tanpa beda. Karena dosa dan pelanggaran kita telah diampuni. Hanya pertanyaannya, apakah engkau atau kita yang hadir ini benar-benar hamba Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, mengaku di dalam kehidupan kita orang-orang berdosa dan mohon pengampunan Tuhan. Kadang-kadang kita menyebut di dalam ibadah kita, Tuhan ampuni dosa kami karena kami adalah pelanggar firman-Mu, tidak mengasihi sesama kami. Tolong Tuhan ampuni kami. Baru pengampunan Tuhan kita dengar, berbahagialah orang yang diampuni dosa-dosanya. Kita kembali dari gereja, baru muncul kebencian. Masih 10 langkah keluar dari gereja, udah membenci sahabatnya yang lain lagi. Benarkah itu menjadi hamba-hamba Tuhan yang memuji nama Tuhan? Hari ini pemazmur mengatakan, hai orang-orang percaya, koreksi dirimu di dalam perjalanan hidupmu. Identitasmu sebagai orang yang diselamatkan oleh Tuhan, pertahankan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhanlah yang Maha Kuasa mengayomi seluruh hidupmu. Tuhan memberi pengetahuan bagimu, dan tantangan dan pergumulan yang kau hadapi, Tuhan menolongmu untuk mengatasinya. Jangan lari dari situ. Dan engkau harus bersukacita diberikan oleh Tuhan. Jika kita menyimak mazmur pujian ini yang dituliskan pemazmur, dimulai dengan kata haleluya. Haleluya, pujilah Tuhan. Dan diakhiri dengan sukacita yang penuh, haleluya. Orang-orang yang berhaleluya adalah yang bersukacita dalam perjalanan hidup. Kita pulang dari gereja ini ke rumah masing-masing dan mengikuti atau melakukan
segala sesuatu aktivitas kita. Bersukacitalah. Beban yang senantiasa ada dan tantangan dan pergumulan, hadapi dengan sukacita. Tuhan begitu besar kuasanya menolongmu. Engkau tidak akan mampu mengatasi segala sesuatu tanpa Tuhanmu. Nikmatilah itu menjadi anugerah yang sangat besar. Jangan hanya apa yang kamu mau nikmati itu dengan kebahagiaan dan duniawi. Itu menjadi bisa godaan iblis di dalam kehidupan kita. Namun segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kita adalah membawa kita kepada suatu sukacita yang baru dan hanya memuji dan memuliakan namanya. Seluruh aspek hidupmu berikan kepada Tuhan menjadi sesuatu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk itu, terimalah berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupanmu. Sekali lagi saya katakan, tutup matalah terhadap berkat Tuhan yang ada bagi orang. Jangan coba-coba menghitung-hitung itu, karena kamu tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan orang lain. Tetapi buka matamu lebar-lebar atas berkat Tuhan bagimu. Engkau boleh kuliah, boleh hidup dengan sukacita. Orang tua kita dimanapun berada diberkati oleh Tuhan. Ketika datang penyakit dia sembuhkan. Ketika datang tantangan dan pergumulan di mana materi kita kemungkinan tidak cukup. Tetapi Tuhan cukupkan dalam waktu yang Tuhan berikan. Semua itu adalah karena penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu. Syukuri itu. Karena kita dimampukan untuk melakukan segala sesuatu. Dan jangan melecehkan orang lain. Jangan menilai dirimu hebat dan orang lain tidak. Jangan menilai kesombongan orang lain jika dia bertingkah laku. Karena penilaian dan mata kita melihat orang lain selalu salah. Maka jika kamu pun dilecehkan, kan selalu dia bilang, udah jelek penampilannya pun bukan main. Matanya yang jelek melihat itu. Karena kita diberkati oleh Tuhan, syukuri itu. Tidak perlu di-counter dengan bahasa-bahasa yang menyakitkan atau membela diri di dalam pelecehan orang lain itu. Karena kita akan diangkat oleh Tuhan menjadi sama dengan bangsawan. Begitu besar kemuliaan kita. Maka boleh dikatakan kemuliaan manusia terletak daripada pertolongan Tuhan yang memuliakan kita. Karena kita memuji Tuhan yang mulia itu dengan penuh sukacita dan syukur. Maka pujilah Tuhan dari waktu ke waktu. Dan lakukan segala sesuatu apa yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, hiduplah di dalam sukacita dan damai sejahtera. Karena Tuhan menolongmu di dalam seluruh aspek kehidupanmu. Tuhan menegakkanmu ketika engkau menyadari dirimu terhina dan terpuruk di dalam perjalanan hidupmu. Tuhan menolongmu senantiasa karena Dia berkuasa memberi keselamatan yang sempurna di dalam Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dapat terima hari yang penuh bahagia ini. Mengingatkan kami di dalam identitas kami yang telah Engkau selamatkan di dalam Kristus, yang menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, yang harus dan tidak boleh tidak harus memuji nama-Mu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang berkuasa, yang mengatasi segala-galanya. Dan Engkau merendahkan diri menolong kami ketika kami terhina, terpuruk, dan tidak mampu mengatasi segala persoalan. Engkau yang menolong kami Tuhan, memberi segala hikmat dan kebijaksanaan bagi kami, memberi berkat yang berkelimpahan sehingga kami bersukacita. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan dalam perjalanan hidup kami.
terimalah doa ucapan syukur kami, dan kiranya firman-Mu hidup dalam kehidupan kami, untuk kami lakukan sebagai orang-orang yang menerimamu, orang-orang yang percaya kepadamu, dan orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Hanya di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kudus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Janji yang manis kataku lupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lemah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kirakan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kirakan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah aku. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus menebus. Kirakan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kirakan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Firman Tuhan yang menyapa kita di dalam mempersiapkan untuk memberi persembahan kita, tertulis di dalam Lukas 6 ayat 38. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin.
Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami mempersembahkan di sini sebahagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Apapun yang kami persembahkan ini ya Tuhan adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah korban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati serta peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang takut agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan tangan diri tangan apalah Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kembalilah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan sinar wajahnya kepadamu dan memberi di dalam hatimu damai sejahtera. Amin. Shalom, salam sehat bagi kita semua.